Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Apa kabarnya untuk kita semua pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari Senin di bulan Juli 2023. Semoga kabar Bapak Ibu semua sehat-sehat dan kita semua pastinya diberkati dan semakin diberkati, dan kita semua pastinya diberkati oleh Tuhan kita yang hidup. Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa untuk kesempatan kali ini video yang saya ingin bagikan tentang kesaksian pribadi saya, yaitu di tahun 2016. Di tahun 2016 yang kemarin, yaitu tentang saya naik sepeda di jalan yang gelap Bapak Ibu. Dan singkat cerita perjalanan waktu, dan pada saat itu juga di tahun 2016 itu saya proses perpindahan status KTP saya yang tadinya Muslim Bapak Ibu, dan status di KTP saya itu menjadi Kristen gitu Bapak Ibu. Itu di tahun Ibu berjalan waktu dari tahun 2016 saya menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri gitu ya Bapak Ibu. Kami di Jakarta itu masih mengontrak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya hari demi hari saya lalui itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali pergumulan pada saat itu, pergumulan tentang rumah tangga kami, maksudnya pergumulan tentang rumah tangga saya, dan juga pergumulan tentang keuangan kami pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi yang kerja itu kan hanya suami pada waktu itu ya. Jadi ini saya mau sedikit menceritakan tentang bagaimana perekonomian kami itu sangat menurun, dan pada akhirnya di tahun 2019 itu saya sekeluarga itu harus pindah ke Kuningan gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mau menceritakan sedikit tentang perjalanan pernikahan saya untuk peneguhan pernikahan Kristen gitu ya Bapak Ibu. Jadi dulu itu kami menikahnya itu kan Muslim gitu ya, tapi menikahnya itu tidak seperti Muslim-Muslim yang sekarang gitu ya, seperti itu yang udah saya ceritakan di video yang lalu. Jadi saya ingin mengadakan pernikahan secara Kristen pada waktu itu, dan posisi saya itu waktu itu masih di Jakarta Utara, dan sudah menjadi kalau tidak salah sudah menjadi jemaat GBI Mawar Saron di Jakarta Utara di Kelapa Gading Bapak Ibu. Saya dengan suami itu kan beribadah di Mawar Saron Bapak Ibu ya, pada waktu itu di gereja Mawar Saron, yaitu di Kelapa Gading. Kemudian pada suatu hari kami mau merencanakan tentang pernikahan Kristen gitu ya. Setelah itu kami berbincang-bincang dengan pelayan Tuhan yang ada di GBI Mawar Saron pada waktu itu, yang mau memberkati kami gitu ya, pernikahan kami juga kami sudah merencanakannya, dan tanggalnya juga sudah kami persiapkan di tanggal sekian bulan sekian, seperti itu Bapak Ibu. Nah, catering juga sudah saya dengan suami sudah sepakat itu untuk memakai catering yang ada di Mawar Saron gitu ya Bapak Ibu, di Kelapa Gading. Kemudian tentang biaya pernikahan pun, karena kami sudah jemaat GBI Mawar Saron pada waktu itu, jadi biaya untuk pernikahan kami itu ya ada diskonnya gitu ya Bapak Ibu.
karena kami sudah menjadi jemaat di sana. Tetapi berjalannya waktu, hari demi hari kami sudah saya dengan suami sudah sepakat, dengan para pelayan Tuhan di GBI Mawar Sarun juga sudah sepakat untuk menunggu hari haknya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi untuk pakaian pengantin saya belum ada perencanaan pada waktu itu dengan suami. Dan setelah itu kejadiannya itu hari demi hari kami mau mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan kami gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba itu di luar dugaan kami gitu Bapak Ibu. Nah, hari demi harinya itu kami kok semakin menurun keuangan kami gitu ya, keuangan pendapatan suami saya gitu ya, sehingga kami itu pada waktu itu tidak bisa lagi untuk menabung Bapak Ibu ya. Tidak tahu ya kenapa saya bicara seperti itu, kalau saya ingin mempunyai Alkitab yang baru gitu Bapak Ibu. Ya itu spontan aja, tiba-tiba saya berkata seperti itu hati saya. Dan itu kenapa saya katakan bagian dari rencananya Tuhan, karena memang itu prosesnya itu berjalan gitu ya. Pada waktu itu saya tidak jadi menikah secara pribadi, tetapi Pak Gembalanya itu menyarankan untuk mengikuti pernikahan massal pada waktu itu di bulan Desember Bapak Ibu. Dan di dalam pernikahan massal ya sudah kami menyetujuinya Bapak Ibu. Nah, prosesnya itu hari demi harinya itu proses pernikahan massalnya itu di gereja GBI Mawar Sarun itu tanggal 9 Desember 2017. Jadi kami tidak menikah secara pribadi Bapak Ibu pada waktu itu. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan karena saya menginginkan mempunyai Alkitab yang baru Bapak Ibu ya. Karena saya pada waktu itu belum mempunyai Alkitab. Ada Alkitab diberi oleh hamba Tuhan pada waktu itu, tapi Alkitabnya itu ya ada kekurangannya, maksudnya itu ada yang sobek-sobeknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati kecil saya itu saya mengingini Alkitab yang baru itu Bapak Ibu ya. Dan disitulah mungkin itu rencananya Tuhan. Jadi terjadilah Bapak Ibu pernikahan massal di tanggal 9 Desember 2017 itu. Jadi kami saya dengan suami melakukan pernikahan massal di GBI Mawar Sarun. Nikah di GBI Mawar Sarun untuk mengikuti pemberkatan massal pada waktu itu Bapak Ibu. Tetapi saya bilang sama sebelumnya itu sebelum kami ke gereja untuk pemberkatan itu saya bilang sama hamba Tuhan pada waktu itu, saya ingat ya, tapi saya lupa namanya ya Bapak Ibu ya, maaf. Saya bilang seperti ini, kalau saya itu tidak mempunyai baju pengantin seperti itu Bapak Ibu, kan harusnya memakai gaun putih gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya ingat perkataan hamba Tuhan pada waktu itu di GBI Mawar Sarun. Beliau bilang seperti ini, yang dilihat oleh Tuhan itu bukan gaunmu, yang dilihat oleh Tuhan itu bukan gaunmu, bukan pakaianmu, tetapi hatimulah yang Tuhan akan lihat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengingatnya sekarang gitu pada saat saya menyampaikan video ini, maaf Bapak Ibu, saya teringat perkataan beliau, ya itu benar. Jadi ketika kita mau menghadap Tuhan, maaf Bapak Ibu, ketika kita mau menghadap Tuhan dalam keadaan apapun kita saat ini, Tuhan tidak melihat fisik kita Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat pakaian yang kita pakai saat ini,
Tuhan tidak melihat apa yang kita punya saat ini. Tuhan tidak melihat apa yang sudah kita punya, seberapa banyak apapun itu yang sudah kita punya. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Apakah engkau sudah memiliki pakaian yang mahal, yang mewah, atau apapun itu, tidak. Tuhan tidak melihat itu, Bapak Ibu. Saya mengalami pada saat itu, bahwasanya saya memikirkan gaun apa yang saya pakai. Saya tidak punya gaun mewah pada waktu itu, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya, saya tidak memiliki gaun yang mewah. Pada saat itu pun saya harus memakai gaun yang putih, tetapi keadaan suami saya yang tidak bisa untuk membelikan gaun putih pada waktu itu. Jadi saya memakai baju apa adanya pada waktu itu ya Bapak Ibu. Jadi saya memakai dress warna merah seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur karena saya datang kepada Tuhan bukan dengan hal-hal duniawi, karena saya datang kepada Tuhan bukan dengan harta benda yang saya punya. Karena saya mencari Tuhan juga, saya bukan mencari untuk hal-hal keuntungan, tidak. Tetapi yang saya rasakan, saya datang kepada Tuhan itu dengan hati, Bapak Ibu. Hati yang tulus seperti itu. Apapun keadaan saya, apapun kekurangan saya, tetapi saya tahu dan saya percaya, saya yakin Tuhan akan menerima hati yang haus rindu untuk mencari kebenaran di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya pada saat saya mengalami pemberkatan masal itu, saya didoakan oleh Pak Gembala gitu, dan juga ada saudara dari saya yang mengikuti pada waktu itu, Bapak Ibu yang dari Muslim. Ya puji Tuhan, itu juga saya percaya dan yakin itu semua atas izinnya Tuhan. Bahwasanya saudara saya bilang suruh tunggu di luar gereja pada waktu itu. Beliau memakai kerudung, tapi beliau tidak mau, katanya. Ya sudah, saya tinggal di sini saja di dalam gereja sampai pemberkatan saya selesai, dan ada foto-fotonya juga Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur karena saya hari ini sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang menuntun saya. Sampai hari ini saya ada untuk memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu, saudara dimanapun Bapak Ibu berada, ataukah saudara atau saudari yang menonton video saya. Saya yakin dan percaya yang menonton video saya saat ini itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu memang ada panggilan dari Tuhan. Itu adalah rencananya Tuhan, sehingga kita semua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Amin. Ya Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya mau sampaikan di video saya yang sekarang ini, yaitu tentang bagaimana saya pada waktu itu hati kecil saya tiba-tiba berkata, saya ingin memiliki Alkitab yang baru, Bapak Ibu. Dan inilah rencananya Tuhan pada waktu saya tidak jadi menikah secara pribadi, tetapi saya dengan suami menikah secara massal, Bapak Ibu, pada waktu itu. Dan inilah rencananya Tuhan, bahwasanya Tuhan mau mengabulkan doa saya, Bapak Ibu, pada waktu itu. Dan inilah Alkitab yang diberikan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta Yakub Nahuai. Dan ini adalah bagi saya adalah kado yang istimewa, karena kado ini adalah pemberian dari Tuhan melalui Bapak Gembala, Bapak Yakub Nahuai. Ini Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkannya betapa saya sangat bahagia sekali ketika Tuhan mendengarkan seruan saya pada waktu itu yang belum mengerti apa-apa ya Bapak Ibu. Nih, saya akan memperlihatkannya Bapak Ibu ya. Nah, Gereja Betel Indonesia Marsaron. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini adalah rencana-Mu yang Kau nyatakan atas hidupku.
Biarlah Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini, apa yang saya sudah bagikan di video kali ini, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video saya. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.